Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kami akan mempresentasikan tentang tugas kelompok AJS kami untuk memenuhi nilai UAS. Ya, saya Arif Fitriano dengan 310123023816. Ya, Ahmad Rafidi dengan NIM 310123023801. Pertama, mulai dari latar belakang. Yang membuat ini adalah latar belakangnya oleh analisis ini dilakukan untuk memahami struktur dan dinamika hubungan antara pemain sepak bola dari 20 klub Liga Inggris yang menjadi situasi dan terkunci dan pola komunikasi dalam jaringan. Nah, kita dapat memahami siapa yang paling berpengaruh, siapa yang menjadi penghubung antar kelompok, serta bagaimana struktur komunitas terbentuk di antara para pemain. Nah, terus untuk urusan masalahnya, kami itu lagi cari siapa aktor paling pentingnya, terus gimana sih pola komunikasinya antar pemain itu terbentuk, juga bagaimana cara dapetin komunikasi atau terbentuk dalam jaringan ini. Ini melanjutkan dari data dan metodologinya. Ini ada link data setnya dapat diambil TSP memiliki jumlah node yaitu ada 570 pemain yang mewakili dan SD yang sebanyak 7.825 yang menghubungkan antara interaksi pemain. Lalu yang kedua, proses pembersihan data. Data sudah dibersihkan melalui analisis, yaitu penyatuan nama yang memiliki variasi tulisan, penghapusan duplikat interaksi, penambahan web pada tipe tiap objek, menunjukkan frekuensi interaksi. Terakhir, mengecekkan node yang tidak terhubung. Dalam dataset ini tidak ada node terisolasi. Lanjut, alat yang digunakan itu ada GP untuk visualisasi jaringan dan perhitungan matrik sentralisasi. Yang kedua ada Excel untuk pembersihan data dan pengolahan awal data. Yang ketiga ada Python untuk menurunkan SJ dari dataset tersebut. Hasil dari analisis kami, yang pertama degree centrality, mengukur jumlah potensi langsung yang dimiliki oleh suatu node. Aktor dengan DC tinggi adalah aktor yang paling sering berinteraksi. Kedua, frequency centrality atau DC, mengukur seberapa sering suatu node berfungsi sebagai jembatan dalam jalur terpendek antara dua node lainnya. Aktor dengan DC tinggi adalah penghubung utama antar kelompok tersebut. Yang terakhir ada flatness centrality, mengukur seberapa dekat suatu node dengan semua node lainnya dalam jaringan ini. Faktor dengan ini dapat mencapai anggota lain dengan jarak komunikasi yang relatif pendek. Lanjut, Mas. Jadi ini contoh-contohnya. Kalian BC itu contohnya tuh contoh implementasinya ini pemain dengan degree centrality tertinggi itu Aaron Croswell dengan ID-nya itu 1 dan Adrian Davidas. Masing-masing memiliki degree yang merupakan nilai tertinggi dalam jaringan ini. Nah, ini menunjukkan bahwa mereka adalah pemain yang paling banyak terlibat dalam interaksi dengan rekannya, yang menjadikan aktor sentral dalam jaringan. Lalu untuk contoh interpretasi ambisi
Itu pemain dengan fitness centrality tertinggi, Aaron Croswell memiliki nilai BC 0,2. Ini menunjukkan bahwa ia sering jadi menghubung antar kelompok diskusi atau kelompok pemain yang dari klubnya berbeda gitu. Sehingga perannya sangat penting untuk memfasilitasi komunikasi antar kelompok. Lalu yang saya pemain dengan closeness centrality tertinggi, Aaron Croswell juga memiliki nilai sisi tertinggi. Ini berarti ia dapat dengan cepat menjangkau hampir semua pemain main dalam jaringan, jadinya sangat efektif dalam menyebarkan informasi atau koordinasi. Kesimpulannya, jadi berdasarkan hasil analisis, Aaron Croswell adalah faktor kunci dalam jaringan ini. Ia memiliki nilai tertinggi untuk ketiga metrik sentralitas, degree, betweenness, dan closeness, yang menunjukkan bahwa ia bukan hanya aktor yang paling banyak berinteraksi, tapi juga penghubung utama antar kelompok dan mampu menjangkau semua anggota jaringan dengan cepat. Nah, insight yang menariknya ini, jaringannya ini menunjukkan beberapa komunitas yang kuat itu. Kemungkinan besar berdasarkan afiliasi klub, misalnya pemain dari Manchester United, Liverpool, dan Chelsea membentuk kelompok-kelompok dominan. Terus meskipun ya Aaron Croswell bukan kapten atau pemain bintang, perannya itu sebagai penghubung antar kelompok sangat menunjukkan bahwa kekuatan jaringan tak selalu ditentukan oleh status individu, tapi posisi strategis dalam struktur jaringan. Nah, ini lampirannya, bisa dilihat ini. Dan ini beberapa screenshot dari aplikasi Gephi, dan ada file node dan edge-nya tuh linknya di situ. Nah, dan ini yang ini screenshot Gephi juga, dan hasilnya seperti gambar ini. Bisa dilihat. Sekian dan terima kasih. Demikian ini. Sekian dan terima kasih. Demikian ini. Sekian dan terima kasih. Ya, terima kasih. Sedikit menambahkan bagaimana cara kami mencari nodenya, mencari nodenya juga, atau mencari FB-nya juga kan. Kita buka dulu laporannya. Kan laporan kami tuh. Sebenarnya ini itu dari sesuatu gini. Nanti kita download aja di Players PS2. Kita udah di download.
Nah, jadinya gini, nggak bagus. Untuk penjelasan selanjutnya yaitu kita pembersihannya dulu. Sebelumnya kan memang udah dibersihkan kan. Nah, ini memang tutorialnya dari awal. Kita data dulu, kita run teks CSV, teks CSV. Nah, yang baru aku download tadi. Terus tadi ini udah ini koma. Nah, jadi gini, sebenarnya ini datanya banyak banget. Nah, datanya banyak banget, ada posisi, ada mulainya kapan, ada menit bermain atau golnya, asisnya kan. Ini kita buang aja. Kita cuma makainya sudah sudah ada notisnya lah. Ini udah diganti semuanya. Jadi yang tertinggal hanya players grup sama nasional. Nah, bagaimana aku nyari FG-nya? Aku udah kasih tutorialnya di sini. Lengkap. Cara kami nyari nodenya itu adalah pakai Google Colors atau pakai sistem Colors sistem ya. Sebenarnya ini FG-nya cuma buat 6 klub. Kalau kalau 20 klub sih 26.000 berapa gitu FG-nya. 9.000 cukup berapa? Yang pertama kita masukin asal doang kali. Stop dulu biar Google tahu apa yang kita import. Kode baru lagi. Upload dulu itu apa file nodanya. Jai salah. Apa ini? Nah, kita cari mana dia itu desktop. Dah kita pastiin lagi apakah ada yang namanya file itu di dalam sistem kita yang ada. Soalnya cari ini kan cari adalah menggunakan Python. Ini langsung di download. Kelebihannya ada 7.895 sama dengan laporan yang kami kasih. Oke, di sini saya menunjukkan dari Arif tadi untuk memvisualisasikannya, memvisualisasikan not dan edge-nya di GP. Ini pertama-tama kita buka dulu. Kemudian kita new project. Setelah new project kita klik file, import spreadsheet. Ini kita masukkan data nodes yang sudah kita dapatkan tadi. Kemudian kita open, kita next. Di sini tidak ada yang dirubah. Kita gunakan kolon not table, kita add 8. Next, ini tidak ada yang dirubah. Kita finish. Nah, di sini grab type nya kita gunakan yang undirected. Ini total notesnya ada 570 seperti yang dikatakan Arif tadi. Jadi kita klik OK. Nah, ini hasil visualisasi dari note tersebut.
dan kemudian kita klik file lagi, kita import spreadsheet lagi, kemudian kita masukkan fj, nya open, ini kita akan dirubah, kita next, kita finish. Nah, di sini kita gunakan on the right lagi dan ini ya. Oke, ini kita close aja. Nah, ini dia visualisasi note dan fj nya. Ini ada 570 notes dan fj nya ada 7855 dan undirected graph. Dan ini saya akan bukakan yang terjadinya. Kita akan open yang sudah jadi. Nah, ini dia. Yang merah-merah ini adalah notnya dan yang berwarna biru ini adalah fj-nya. Ya, hasil yang sudah jadi visualisasi lengkapnya. Ini layoutnya kita menggunakan flag statement random. Oke, terima kasih.